F besar 05. Selamat datang di channel YouTube kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Gratis, gratis, gratis. Caranya klik tombol warna merah di bawah ini. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Bayu Desmond di Desmond Podcast. Kesempatan hari ini saya ingin berbagi, membantu Bapak Ibu sekalian untuk mengisi lembar yang telah disediakan setelah mengikuti UP UKM PPG tahun 2020. Langsung saja. Pertama, kita buka file browser yang ada di komputer atau laptop yang Bapak Ibu punya. Bisa menggunakan Firefox atau Mozilla dan lain sebagainya. Pertama, kita pilih di bagian atas, kita ketik http:// terus garis miring 2 kali bit.ly, setelah itu garis miring F besar 05 strip UP 12.020, setelah itu enter, masuk. Tunggu beberapa saat menunggu komputer. Nah, setelah keluar, lembarnya akan terlihat seperti ini yang di komputer. Instrumen Monef Uji Pengetahuan UKM PPG diisi oleh peserta setelah mengikuti ujian UP. Setelah mengikuti UP UKM PPG ini, peserta wajib mengisi ini. Yang ada required ini, tanda bintang maksudnya, setiap pertanyaan yang ada tanda bintang artinya peserta wajib harus mengisi. Pertama, PT penyelenggara PPG dalam kurung lokasi PPG. Bapak Ibu kalau menyelenggarakan di Universitas Lampung, sehingga kita harus memilih yang Unila. Nih dia, ini di sini. Pilih Universitas Lampung. Klik. Berikutnya PT itu artinya perguruan tinggi, penyelenggara UKM PPG. Pilih juga di mana penyelenggaranya. Di Universitas Lampung juga pilih, misalnya. Kemudian PT asal alma mater peserta. Peserta berasal dari mana, pilih di sini. Kalau ada dari Bengkulu misalnya, pilih Universitas Bengkulu, klik Bengkulu. Kalau tidak ada yang di sini, misalnya PT asal S1 yang tidak tercantum di atas, yang tadi di atas ini tidak ada, Bapak Ibu boleh mengisikan di sini. Misalnya Bapak Ibu berasal dari Universitas Cinta. Nah, silakan diisi di sini. Berikutnya Bapak Ibu juga bisa mengisi nama, ini wajib, namanya diisi. Kemudian nomor peserta wajib juga diisi, program studi diisi, masa kerja diisi, tulis 0 untuk peserta prajab, dan tanggal ujian harus diisi. Seperti itu Ibu Bapak. Cara mengisinya adalah tanggal ujian yang pertama diklik bagian sini paling bawah. Bulan dulu, ini adalah bulan 2. Setelah itu tanggalnya, tanggal 29. Nah, ini baru bisa. Seperti itu. Oke, setelah beres semua kan ini sudah terisi nih. Kita klik next. Loh, ternyata di next tidak lanjut pada posisi berikutnya, ternyata ada yang belum diisi. Kan tanda bintang tadi harus diisi, sehingga kita harus mengisi. Misalnya nama saya adalah Bambang. Nomor pesertanya silakan diisi 12. Silakan sesuaikan dengan nomor masing-masing. Program studinya misalnya Pendidikan Bahasa Indonesia. Kemudian setelah itu masa kerja ditulis pakai angka saja, misalnya 2 atau 3 atau 10 tahun. Tanggal ujian sudah diisi, setelah itu baru next. Kita next untuk berikutnya. Masih lanjutan angket yang harus diisi, kita baca. Menurut saudara, pentingkah dilakukan uji pengetahuan atau UP? Sebutkan alasannya. Misalnya perlu, klik iya. Alasannya silahkan Bapak Ibu isi sesuai dengan yang Bapak Ibu ingin isikan di kolom ini. Karena ini tanda bintang, jadi wajib untuk diisi. Alasannya adalah untuk mengetahui hasil belajar
saya, misalnya seperti itu. Nomor 2, persiapan apa saja yang dilakukan institusi untuk mempersiapkan saudara menghadapi UP? Misalnya memberikan kisi-kisi UP, jadwal, informasi jadwal UP, dan yang Bapak Ibu terima. Nomor 3, menurut saudara bagaimana tingkat kesulitan soal ujian 1-5? 1 mudah, yang 5 paling sukar atau sulit. Kalau Anda merasa sukar, klik 5. Kalau Anda merasa mudah, klik 1. Setelah itu nomor 4, apakah ada kesesuaian antara materi yang diberikan di PBG dan materi ujian? Silakan klik. Kalau sesuai, klik ya. Beri penjelasan, silakan diisi sesuai dengan yang Anda inginkan. Nomor 5, apakah ada istilah-istilah yang belum diketahui dalam soal? Kalau belum, katakan iya. Kalau sudah, kalau tidak ada, berarti tidak. Sebutkan alasannya. Kemudian nomor 6, apa saja kendala yang dirasakan saat pelaksanaan ujian? Kendala, misalnya komputer mati. Atau aplikasi error. Nah, silakan Bapak Ibu isikan sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu. Nomor 7, bagaimana menurut saudara hal-hal yang dapat ditingkatkan dari pelaksanaan UP? Nah, misalnya mengurangi, misalnya mengurangi jumlah soal, misalnya silahkan saja disesuaikan. Setelah beres ini Anda bisa lanjut berikutnya, next, pilih. Nanti Anda akan menjawab bagian ini. Instrumen, masih lanjutan instrumen Monef uji pengetahuan UKM PPG. Pilih salah satu jawaban yang paling sesuai dengan yang Anda rasakan, Anda alami, dan Anda lakukan. Ini ada beberapa soal, banyak sekali ya. Caranya kalau ke bawah di kursornya di mouse ke bawah kan atau di atas. Pilih. Pertama, saya memilih profesi guru karena tidak ada peluang untuk profesi lain. Anda pilih sangat setuju, setuju, ragu-ragu, kurang setuju, atau tidak setuju. Kalau Anda tidak setuju, pilih ini. Saya mau menjadi guru karena mendapatkan tunjangan profesi. Kalau iya, pilih ini. Saya mau menjadi guru karena saya mau menjadi guru karena mengidolakan seorang guru. Kalau iya, pilih ini. Saya memilih profesi guru karena mengikuti saran orang tua. Kalau iya, pilih ini. Saya memilih profesi guru karena ikut-ikutan teman. Kalau tidak, ini. Saya menguasai karakteristik pendidik. Kalau iya, ini. Saya mengajar bidang studi yang kurang saya sukai. Kalau iya, setuju ini, atau kalau tidak setuju ini. Saya memilih menjadi guru karena cita-cita saya semenjak kecil. Pilih ini kalau iya. Saya merasakan nyaman menjadi guru. Kalau iya, pilih ini. Saya menganggap bahwa guru adalah pekerjaan yang mulia. Kalau iya, ini. Saya menjadi guru karena ingin berprestasi mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau iya, ini. Saya menjadi guru karena ingin menyebarkan ilmu pengetahuan ke anak didik saya. Kalau iya, ini. Saya menganggap bahwa menjadi guru tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Kalau setuju, pilih ini. Saya menganggap profesi guru membutuhkan keterampilan khusus. Kalau iya, pilih ini. Sesungguhnya hal terpenting yang harus dimiliki guru hanyalah menguasai materi bidang studi. Kalau Anda merasa hal lain perlu, Anda pilih tidak. Sesungguhnya hal terpenting yang harus dimiliki oleh seorang guru hanyalah keterampilan mengajar. Apakah hanya keterampilan mengajar saja? Kalau Anda tidak setuju, pilih ini. Sesungguhnya mengajar hanyalah menyampaikan materi yang ada di buku. Kalau Anda tidak setuju, pilih ini. Guru harus belajar
Guru harus belajar terus di luar buku paket yang menjadi acuan siswa. Kalau setuju, pilih ini. Guru harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Kalau iya setuju, pilih ini. Guru harus mengikuti perkembangan teknologi informasi, belajar internet seperti itu. Kalau Anda setuju, pilih ini. Guru harus memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk kegiatan pembelajaran. Kalau Anda setuju, pilih ini. Di sekolah tempat saya mengajar, internetnya lancar, sehingga saya menggunakan untuk pembelajaran. Kalau lancar ini, kalau tidak lancar silahkan pilih yang lain. Saya selalu berdiskusi dengan teman sejawat untuk memperbaiki pembelajaran. Kalau iya, pilih ini. Saya tidak pernah ikut aktif di MGMP _KKG. MGMP Musyawarah Guru Mata Pelajaran untuk jenjang SMP dan SMA, atau KKG itu adalah kelompok kerja guru. Kalau saya tidak pernah ikut aktif di MGMP ataupun KKG, pilih yang tidak setuju. Kalau Anda aktif, pilih yang setuju. Saya sudah hafal dengan materi yang biasa saya sampaikan kepada siswa, sehingga untuk mengajar tidak perlu belajar lagi. Kalau Anda masih perlu belajar, berarti Anda tidak setuju. Kewajiban guru adalah menyampaikan materi yang ada di buku. Apakah di buku saja? Kalau Anda tidak setuju, pilih ini. Saya senantiasa memperbaharui RPP sebelum mengajar. Kalau Anda memperbaharui, pilih ini. Dalam mengajar, saya hanya menyampaikan materi yang ada di buku. Kalau Anda tidak setuju, pilih ini. Saya hanya meminta siswa mengerjakan soal-soal di buku. Kalau Anda tidak setuju, pilih itu. Saya sudah hafal dengan materi yang saya ajarkan, sehingga ketika akan mengajar tidak perlu belajar lagi. Kalau Anda tidak setuju, pilih ini. Saya dalam mengajar tidak perlu membuat RPP baru karena sudah ada kumpulan RPP dari MGMP atau KKG. Kalau Anda setuju, pilih ini. Kalau tidak setuju, pilih ini. Saya berdiskusi dengan teman sejawat untuk perbaikan pembelajaran. Apakah Anda berdiskusi? Pilih setuju. Sangat setuju. Saya aktif di kegiatan KKG, MGMP untuk memperoleh RPP dan bahan ajar. Apakah setuju? Silakan. Boleh ini juga. Saya sering mengikuti pelatihan profesi guru. Pilih yang mana? Misalnya Anda pilih yang profesi guru ini. Saya mengerjakan sendiri persiapan mengajar tanpa diskusi dengan teman sejawat. Kalau Anda berdiskusi dengan teman sejawat, artinya ini tidak setuju. Ya, kemudian saya tidak tertarik untuk mengikuti kegiatan MGMP. Apakah Anda setuju? Kalau tidak setuju, pilih ini. Saya aktif di MGMP atau KKG dan sering mendapatkan kumpulan RPP yang siap pakai. Kalau Anda setuju, pilih ini. Saya ikut pelatihan hanya untuk mendapatkan kredit poin kenaikan pangkat. Silakan pilih. Kalau tidak setuju, pilih ini. Saya merasa bahwa setelah saya menjadi guru banyak dihormati oleh masyarakat. Kalau setuju, pilih ini. Saya merasakan status sosial saya meningkat setelah menjadi guru. Pilih ini. Kalau setuju. Saya dipercaya mengurusi kegiatan kemasyarakatan. Kalau setuju, pilih ini. Saya merasa sangat nyaman berstatus guru karena dihormati masyarakat. Pilih ini. Kalau setuju. Saya merasa terbebani berstatus guru karena harus berkontribusi lebih dibandingkan masyarakat lain, sementara penghargaan finansial sebagai guru terbatas. Kalau Anda tidak setuju, pilih ini. Dalam proses daring, saya dibantu oleh orang lain karena saya tidak menguasai IT. Kalau Anda setuju, pilih ini. Saya merasakan dalam pelaksanaan PPG banyak praktik membuat RPP dan perangkat pembelajaran. Kalau setuju, pilih ini. Saya kurang mendapatkan modeling dosen sebagai guru, saya sebagai siswa dalam proses PPG. Kalau tidak setuju, pilih ini. Saya jarang diminta oleh dosen untuk mengkaji praktik pembelajaran. Kalau setuju, pilih ini. Saya diminta langsung mengajar oleh guru pamong. Kalau diminta, pilih ini. Setuju atau ini. Sangat setuju dan setuju. Saya tidak pernah diberi kesempatan untuk melakukan observasi pembelajaran dari guru pamong. Kalau Anda tidak setuju, saya jarang diajak untuk mengkaji praktik pembelajaran dari hasil observasi. Kalau tidak setuju, pilih ini. Setelah beres semua, Anda lihat scroll ke atas lagi, naik ke atas. Nah, pilihan yang sudah Anda tentukan, Anda boleh memilih sangat setuju, setuju, ragu-ragu, kurang setuju, atau tidak setuju. Ini adalah hanya contoh yang saya buat.
nanti sesuai dengan yang Anda alami untuk mengisi lembar instrumen Monef uji pengetahuan UKM PPG ini. Setelah selesai, ke bawah lagi paling bawah pilih submit. Submit tulisannya. Klik. Setelah submit, tunggu sebentar beberapa waktu, nanti akan ada tulisan seperti ini. Instrumen Monef uji pengetahuan UKM PPG, tanggapan Anda telah direkam. Terima kasih atas partisipasinya. Artinya Anda sudah selesai. Dan di sini saya berdoa Bapak Ibu yang sudah mengikuti UP UKM PPG, saya berharap Bapak Ibu bisa mendapatkan hasil yang maksimal yang sesuai dengan harapan, yaitu Bapak Ibu lulus telah mengikuti PPG dalam jabatan maupun prajabatan. Akhirnya saya Bayu Desmond pamit. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau bermanfaat, diklik tombol merah di bawah tulisan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu kita juga bisa menggunakan HP untuk mengisi kuesioner tersebut. Nah, pertama kita buka HP, setelah buka kita buka perambannya apakah menggunakan Mozilla, Firefox atau yang lainnya. Kalau saya menggunakan peramban ini milik Oppo. Klik, setelah muncul seperti ini kita klik di atas ini. Lalu kita ketik HTTP. Setelah HTTP pilih titik 2 garis miring 2 kali. Kita ketik bit.ly. Setelah itu garis miring berhasil, kita bisa mengisi dengan cara menarik ke atas ke bawah seperti itu, sama dengan di itu tadi di komputer. Silakan pilih melalui Universitas Lampung